yang terjadi belakangan ini mulai dari persoalan ekonomi hingga polemik sejumlah kebijakan pemerintah ya. Ini yang menjadi perhatian publik. Oke, kita berbincang pendengar PR bersama Presiden Mahasiswa Unisba, Kang Kamal Rahmatullah. Kita ngobrol soal beberapa gejolak yang terjadi belakangan ini di Indonesia. Bagaimana? Apakah dari Unisba akan ada demonstrasi atau konsolidasi dengan BEM lain? Pendengar PR, simak perbincangannya. Bisa Anda simak juga di live TikTok Radio PR FM malam hari ini, pendengar. Ya, pendengar PR, kita langsung sapa Kang Kamal Rahmatullah. Kang Kamal, selamat malam. Selamat malam, Teh. Terima kasih sudah bergabung dengan PR FM, Kang Kamal ya. Ini pendengar PR, Kang Kamal Rahmatullah, Presiden Mahasiswa Unisba. Kang Kamal, bagaimana nih, kita langsung saja ya, bagaimana BEM Unisba melihat berbagai gejolak yang terjadi belakangan ini, mulai dari persoalan ekonomi sampai polemik sejumlah kebijakan pemerintah begitu ya, yang menjadi perhatian publik. Apa nih yang bisa disampaikan, Kang? Baik, yang pertama kami dari BEM Unisba sebetulnya kami juga sedang menyoroti isu kedaerahan, Teh, terutama di Kota Bandung. Juga kemarin di hari Senin kita juga sempat turun aksi, pun juga melihat beberapa kondisi yang ada di Jawa Barat ataupun di nasional, melihat daripada isu ekonomi, juga beberapa kebijakan yang kiranya lagi-lagi serampangan dilakukan oleh DPR RI begitu kan. Juga ada pengesahan RUU Polri di mana polisi bisa menduduki jabatan-jabatan sipil, sementara masih banyak di negara ini masyarakat kita masih sulit untuk akhirnya mencari kerja. Belum lagi kemarin ada Pertamax naik, juga beberapa BBM yang non subsidi naik, juga beberapa isu ekonomi, terusus daripada dolar kita terus-terusan melemah, pun juga ini menjadi sama-sama kita kritisi. Sebenarnya satu sisi, Teh, yang coba ingin saya katakan bahwa kami ini sudah muak sebenarnya dengan pemerintah hari ini yang tidak memikirkan dan juga tidak pernah menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat hari ini. Pertama, di Kota Bandung juga sampai hari ini permasalahan macet, sampah, pendidikan, pun juga banjir, juga infrastruktur di Kota Bandung masih belum selesai. Lalu juga beberapa isu kedaerahan di Jawa Barat juga sampai hari ini pun belum selesai. Apalagi ditambah isu di nasional, berbicara ekonomi, juga kebijakan yang disahkan oleh DPR RI belakangan hari ini juga tidak ada solusi yang konkret untuk akhirnya memberikan kenyamanan, juga memberikan keamanan bagi masyarakat Indonesia. Pun kami juga sudah melaksanakan konsolidasi di kemarin hari, pun juga bakal melaksanakan konsolidasi lanjutan. Terus di hari Sabtu ataupun Minggu kami sedang menyusun timeline juga, kami untuk akhirnya berkomitmen untuk akhirnya sama-sama mengajak masyarakat Jawa Barat ataupun masyarakat Indonesia untuk akhirnya menyuarakan aspirasi juga keresahan masyarakat begitu. Mungkin begitu, Teh. Iya ya. Nah, ini juga banyak ternyata, tidak hanya nasional tapi juga isu lokal ya, daerah Bandung Raya, di Kota Bandung, di Jawa Barat juga. Kang Kamal, kalau kita ke lokal dulu nih, nah, isu di lokal nih di Kota Bandung ya, atau Bandung Raya, termasuk Jawa Barat juga nih. Ini terakhir ada aksi yang dilakukan di mana berkaitan dengan menyoroti isu lokal ini, Kang Kamal? Di Balai Kota, Teh, kemarin kita sempat juga mengadakan aksi dengan kampus Bandung untuk akhirnya menyoroti dulu isu daerah. Di hari Senin lalu kita sudah melaksanakan aksi lewat daripada konsolidasi yang sudah dilakukan beberapa kali. Karena satu sisi di lain isu Jawa Barat ataupun isu nasional, kami juga geram untuk akhirnya permasalahan di Kota Bandung ini yang tidak kunjung selesai, Teh. Belum lagi kemarin Erwin yang tiba-tiba lepas, padahal secara
secara barang bukti juga saksi itu juga sudah ada begitu kan. Cuman secara kejelasan ini kan tidak juga transparan begitu informasi kepada publik, pun juga secara tata pengelolaan Kota Bandung secara informasi pun ini kan tidak juga sampai kepada masyarakat kota daerah Bandung yang akhirnya sampai benar-benar ke grassroots paling bawah begitu menyikapi persoalan sampah yang dimana pemerintah Kota Bandung hari ini memberikan solusi lewat daripada program Zero Waste. Saya kira permasalahannya adalah ketika Zero Waste ini ditunjukkan kepada grassroots yang seharusnya kan dilakukan dari grassroots daripada tingkatan RT begitu. Tapi saya lihat di tingkatan RT itu di khususnya saya orang Bandung teh, saya tidak pernah melihat sosialisasi yang begitu sampai ke grassroots paling bawah oleh pemerintahan Kota Bandung untuk akhirnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Bandung untuk melakukan zero waste begitu. Ini kan juga akhirnya tumpang tindih dengan solusi yang diberikan karena satu sisi perlu diketahui bahwa TPA Sari Mukti ini kan sudah overload begitu. Artinya kan sudah seharusnya pemerintah Kota Bandung memberikan solusi yang konkret bukan hanya lewat program Zero Waste yang secara sosialisasi pun tidak menyentuh akar rumput begitu. Iya, iya betul ya. Kemarin ada yang merespons di Balai Kota? Kemarin kita ketemunya dari Pak Tatang Kesbangpol kalau nggak salah. Ya Pak Tatang Kesbangpol itu juga saya kira kurang diterima karena satu sisi kami menuntut juga inginnya bertemu dengan Farhan ataupun Erwin begitu untuk akhirnya diterima secara aspirasi pun juga ditindaklanjuti untuk akhirnya memberikan solusi konkret untuk menyelesaikan permasalahan di Kota Bandung. Oke. Ada informasi ini nggak, agenda lanjutan nggak ini kalau belum mendapatkan respon yang sesuai yang sudah memenuhi begitu? Kalau sejauh ini belum ada, cuma kami bakal ada konsolidasi kembali untuk akhirnya tidak juga melupakan isu Kota Bandung. Juga kita sedang menyoroti isu di Jawa Barat juga di nasional, tapi juga tidak luput daripada isu daerah di Kota Bandung khususnya teh. Iya ya, banyak banget memang nih di tahun ini ya Kang Kamal ya, lokal juga nasional. Oke, itu lokal. Kita ke nasional yang ramai hari ini juga begitu ya Kang Kamal. Bagaimana pergerakan atau mungkin juga konsolidasi dari teman-teman? Konsolidasi sebenarnya sudah dimulai dari dari hari kemarin. Juga kami sedang mempropagandakan lewat daripada media untuk akhirnya mempublikasikan dulu naskah kajian akademis untuk bertujuan mencerdaskan masyarakat yang melihat, juga mengajak ataupun mencerdaskan kepada para mahasiswa untuk akhirnya tahu seperti apa permasalahan yang ada di Indonesia begitu. Pun juga konsolidasi lanjutan bakal kami lakukan terus untuk akhirnya berbicara isu di nasional. Konsolidasi bakal tetap dilanjutkan juga untuk akhirnya mengawal isu-isu di nasional begitu teh. Oke, baik ini ya. Jadi oh ya, termasuk juga kan ini perekonomian ya, terutama ini kemarin BBM naik, kemudian juga hari ini kita ramai dengan pemadaman listrik yang jadi isu juga. Ini kalau soal harga dolar nih ya, juga kan bahkannya hari ini informasi terbaru udah merembet juga tuh ke harga obat jadi naik ya. Apa nih pandangan dari Kang Kamal nih, teman-teman berkaitan dengan hal itu? Sebenarnya kita menyoroti daripada sudah sangat lama teh untuk akhirnya menyoroti terus dolar yang terus-terusan melemah lewat daripada statement Prabowo yang waktu itu pernah juga bilang bahwa warga desa tidak menggunakan dolar. Mungkin Prabowo ini lupa bahwa salah statement itu pernah menjadi satu bola panas yang dilontarkan kepada masyarakat lewat daripada aksi di tahun lalu begitu teh. Itu kan juga lewat daripada kesalahan kata public speaking untuk akhirnya ketika akhirnya diinformasikan kepada masyarakat
yang menjadi ketidaknyamanan begitu di masyarakat. Artinya kan yang pertama, secara penginformasian baik itu pemerintahan, pemerintah pusat ataupun wakil rakyat, sebenarnya kan sifatnya dalam wawancara ataupun dalam memberikan informasi untuk akhirnya memberikan informasi secara jelas dan utuh untuk akhirnya memberikan kecerahan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Akan tetapi, saya kira Prabowo ini agak lupa karena mungkin sudah tua juga. Mereka jadi Prabowo ini malah bilang warga desa yang tidak memakai dolar ini kan lucu begitu loh. Akhirnya kan hari ini per detik ini harga dolar makin melemah. Inilah yang akhirnya masyarakat ini menjadi muak begitu. Masyarakat menjadi muak karena secara pendidikan, secara MBG ini kan agak lucu sebenarnya kan. Secara konsep dari hulu ke hilirnya kan nggak jalan semua. Kemarin belum lagi kepala BGN tertangkap juga ketahuan korupsi. Ini kan lucu begitu loh. Menjadi program unggulan yang menyita dana pendidikan, menyita dana semua APBN hampir setengahnya untuk akhirnya dialihkan kepada MBG. Tapi secara pelaksanaan ini malah menjadi sarang korupsi yang lain begitu loh. Tanpa akhirnya mementingkan pendidikan Indonesia, tanpa juga memikirkan Indonesia ke depan hari. Saya kira tagline 2045 Indonesia Emas ini saya katakan bisa bullshit begitu. Kenapa? Karena secara hari ini program pemerintah tidak ada sama sekali yang mendukung ke arah sana. Terbukti daripada MBG sendiri kemarin kepala BGN tertangkap, juga banyak kasus-kasus yang lain secara dapur ditutup. Belum lagi kemarin ada aksi yang akhirnya marah-marah kepada kantor BGN bahwa secara dapurnya belum dibuka. Saya kira yang seharusnya marah kalau misalnya secara konsep dan tujuan serta manfaat benar, yang marah seharusnya mahasiswa ataupun anak sekolah. Karena mereka tidak dapat kebermanfaatan. Tapi kan yang yang marah itu malah orang-orang yang berinvestasi di sana. Kan ini menjadi salah cacat logika bagi saya ketika akhirnya penerima manfaat ini tidak marah begitu loh. Malah orang-orang yang akhirnya membuat dapur itu marah-marah gak jelas kan, di balik itu ada apa sebenarnya begitu terkait konsep daripada MBG sendiri pun juga menyikapi daripada dolar. Saya kira hari ini banyak sekali kenaikan harga karena rupiah kita melemah, pun juga secara kebijakan kemarin banyak sekali yang akhirnya pemerintah hari ini sangat-sangat mengecewakan begitu secara kebijakan juga secara kinerja, karena tidak ada satupun akhirnya yang dirasakan oleh masyarakat mengenai keamanan dan kenyamanan untuk akhirnya berwarga negara begitu. Untuk akhirnya kita kerja ataupun orang-orang di luar sana masih sibuk mencari kerja. Ini malah dibuka oleh malah dibuatkan dan diperbolehkan polisi menduduki jabatan sipil. Kan ini udah ngaco lagi begitu loh. Oke, inilah berarti ya kalau kita perhatikan memang kondisi yang terjadi saat ini memang sudah cukup sekali menjadi alasan bagi mahasiswa untuk kembali turun ke jalan menyampaikan aspirasi begitu ya Kang Kamal. Kang, kalau sejauh ini gimana komunikasi atau konsolidasi dengan BEM kampus lain di Bandung ataupun di Jawa Barat untuk membahas kemungkinan gerakan bersama ke depannya, Kang? Karena kebetulan juga saya koordinator daerah BEM Nusantara Jawa Barat pun juga akan melaksanakan konsolidasi serentak di Sabtu ataupun Minggu ini pun juga untuk akhirnya seruan aksi di tiap kota dan kabupaten se-Jawa Barat untuk membawa narasi yang sama, juga terkait isu-isu kedaerahannya juga tetap dibawa, pun juga terkait isu nasional pun juga sebenarnya karena saking banyaknya permasalahan hari ini terjadi, ini juga sebenarnya sifatnya memudahkan konsolidasi karena tidak harus
meluangkan ataupun tidak harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk akhirnya berhimpun dengan seluruh mahasiswa yang ada di Jawa Barat ataupun di Kota Bandung ataupun masyarakat sekalipun, karena bagi saya hari ini masyarakat dan kami sudah muak begitu. Oke, iya karena sepertinya semua sudah, merasakan hal yang sama begitu ya mendengar. Oke Kang, kalau boleh tahu nih dalam waktu dekat ada agenda, aksi, ke dulu nih untuk, menindaklanjuti ini? Kalau perihal aksi saya belum bisa katakan teh, karena Mhm, hasil daripada aksi ini kan hasil dari konsolidasi. Cuma oke, konsolidasi terdekat akan dilaksanakan hari Sabtu teh. hari Sabtu ya, Sabtu ini ya mendengar PR. Oke, baik. Nanti kalau ada aksi bersama nih misalkan Kang, ini isu apa dulu yang akan jadi fokus utama, yang diperjuangkan nih? Kalau kami terusus komitmen yang dibangun di awal untuk akhirnya tidak melupakan juga kasus ataupun isu ataupun keresahan di Kota Bandung. Juga kami akan membawa permasalahan di Jawa Barat, juga akan mengkritisi isu-isu di nasional. Mhm oke. Ada pesan nih dari pendengar, saya bacakan ya Kang Kamal ya. Ini dari Teh Boleh. Irianti yang menyampaikan pesan katanya untuk mahasiswa yang demo tetaplah kritis dan berprestasi dan mohon jangan anarkis ya Kak, katanya begitu. Jangan anarkis ya Nak, disampaikan dari Bu Irianti. Bangga mau merespon Kang Kamal. Baik, terima kasih untuk akhirnya memberikan semangat juga. Sebenarnya yang coba saya ingin katakan bahwa kami mahasiswa ini hanya punya tiga. Yang pertama akal sehat, yang kedua buku, yang ketiga hati nurani, untuk akhirnya menyelamatkan ataupun mengawal permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Bandung, Jawa Barat ataupun di Indonesia sekalipun. Kami juga komitmen untuk akhirnya sama-sama berjuang, sama-sama menyuarakan aspirasi, juga mengawal isu-isu kemasyarakatan tanpa lewat daripada anarkis. Saya kira anarkis ini jauh daripada apa yang kami punya, karena tadi mahasiswa ini hanya punya tiga: akal sehat, buku, dan juga hati nurani. Mungkin begitu teh. Oke, ada dukungan lagi nih Kang Kamal disampaikan begitu ya dari Pak Makmur, Mas bagus katanya nih Kang Kamal, Unisba bagus mahasiswa jangan diam tetap bersuara bravo katanya ya. Terima kasih Pak, Makmur. Oh ya Kang Kamal apakah nantinya ini akan ada tuntutan seperti 17+8 itu yang tahun kemarin? Seperti apa Kang Kamal? Kalau saya kira terkait tuntutan mungkin belum bisa belum bisa dibicarakan teh, Mhm karena mhm. tadi mungkin lewat daripada konsolidasi, lewat daripada kesepakatan kawan-kawan, juga permasalahan yang ada hari ini. Cuma sepertinya kiranya tidak jauh dengan akhirnya permasalahan-permasalahan yang hari ini terjadi Mhm terkait tuntutan, ya pasti untuk akhirnya memberikan solusi di permasalahan yang hari ini terjadi begitu teh. mhm. Oke. Baik, terakhir sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan kalimat singkat, Kang Kamal untuk pendengar dan warga masyarakat di Bandung Raya, mangga Kang? Salam hangat penonton dan juga pendengar. Saya kira sudah sepatutnya kita sadari, kita peka terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, terus lewat daripada Kota Bandung, Jawa Barat, dan juga di nasional sekalipun di Indonesia. Saya kira banyak cara untuk akhirnya melakukan perlawanan, banyak cara akhirnya melakukan penyadaran. Mari Mhm, kita sadarkan sama-sama kepada kanan kirinya, keluarganya, temannya, kerabatnya, untuk akhirnya bilang bahwa kami sudah muak terhadap pemerintahan Indonesia. Mungkin begitu teh. baik. Itu yang disampaikan Kang Kamal, terima kasih. Dan malam hari ini juga pendengar dan juga netizen PRFM yang menyaksikan live streaming perbincangan malam ini menyampaikan begitu banyak pesan begitu ya, dorongan dan intinya menitipkan begitu ya, pada teman mahasiswa juga. Hatur nuhun katanya, tapi jangan lupa kuliahnya ya. Ya semangat Kang Kamal, salam untuk teman-teman di BEM Unisba, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya pendengar, demikian perbincangan kami bersama Presiden Mahasiswa Unisba Kang Kamal Rahmatullah yang sudah Anda ikuti juga. Anda simak bersama di TikTok Radio PR FM live streaming malam hari ini berkaitan dengan ya itu tadi pendengar, gejolak permasalahan yang terjadi di negeri kita tercinta pendengar PR.